Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, hafizakunallah. Kita lanjut materi tafsir kita hari ini, tafsir surah At-Takwir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di atas seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Peristiwa-peristiwa di atas tadi, ya, sebelum kita terjemahkan atau tafsirkan, ya. Yani peristiwa ayat-ayat tersebut menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang sangat besar, yang sangat seram, ya, yang akan terjadi di hari kiamat. Dan setiap orang nanti akan tahu apa yang ia dapatkan di hari kiamat. Semuanya akan tahu apa yang ia amalkan di dunia untuk akhirat kelak, dari kebaikan dan dari keburukannya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, sebagaimana yang kita sebutkan dulu pada surah Al-Infitar, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan indera mata, maka bacalah surah Al-Infitar, dan diantaranya juga adalah surah At-Takwir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza syamsu kuwirat, dan ketika matahari dikumpulkan dan dihancurkan, dan memancarkan api-apinya. Idza syamsu kuwirat, jika matahari digulung atau digabungkan, digabung, ya, seperti digulung dan hancur. Wa idzan nujumu kadarat, dan jika bintang itu berjatuhan, tasaqatat, in kadarat yakni tasaqatat, atau berubah, berjatuhan, tidak berada pada orbitnya. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung akan dari pasaknya, akan lepas dari pasaknya, seperti wa yakunul jibalu kal'ihnil manfush di dalam surah Al-Qari'ah yang sudah kita tafsirkan. Gunung-gunung akan menjadi ringan dan akan lepas dari pasak-pasaknya dan dari tempat-tempatnya, akan berjalan berterbangan melihat keadaan yang seperti itu. Kemudian wa idzal 'isharu 'uttilat, dan ketika al-'ishar itu artinya adalah unta, ya, unta yang lagi hamil, unta yang lagi hamil. An-nauqu allati tatba'uha auladuha, unta yang sedang mempunyai anak di dalamnya, yaitu yang lagi hamil. Uttilat artinya ditinggalkan, ya. Yani artinya adalah unta yang hamil itu adalah harta yang paling berharga bagi kaum musyrikin ketika itu, atau manusia, ya.
Onta yang hamil harganya sangat tinggi sekali, ya, sangat betul-betul bermanfaat. Tapi mereka tinggalkan harta yang paling berharga. Untuk sekarang harta yang paling berharga biasanya apa? Biasanya adalah benda-benda, misalnya mobil atau rumah atau lain-lain, atau investasi kita di bank. Semuanya akan ditinggalkan. Wa idzal isyaru uqtilat, ya. Lupa semua karena melihat keadaan yang takut, ya. Sekarang saja kita melihat ketika ada bencana alam, semuanya ditinggalkan, ngurus diri sendiri. Tidak ada yang ngurus orang lain. Tidak sempat ngurus orang lain, apalagi ngurus hartanya. Ya. Wa idzal isyaru uqtilat, dan jika onta yang bunting itu ditinggalkan, maksudnya harta pun ditinggalkan. Kemudian wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Untuk apa? Ya, binatang buas itu dikumpulkan untuk diberikan kisosnya, diberikan keadilan, ya. Sampai-sampai misalnya jika ada sebuah binatang yang menusuk dengan tanduknya binatang yang lain, maka dia akan dikisos. Karena sangat adilnya hari itu, binatang pun nanti akan diberikan kisos. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang-binatang buas dikumpulkan untuk diadili, apalagi manusia yang saling menzalimi, yang saling menggunjing, yang saling membunuh, yang saling melakukan keburukan kepada orang lain, nanti akan diadili. Wa idzal wuhusyu husyirat. Kemudian kata Allah, wa idzal biharu sujirat, dan ketika laut itu akan menjadi panas, mendidih, ya, tiba-tiba laut menjadi panas, kemudian akan tumpah, ya, dan panas. Sujirat artinya mendidih menjadi panas, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzan nufusu zuwijat, dan jika jiwa-jiwa dikumpulkan. An-nufus, jiwa-jiwa, zuwijat artinya dikawinkan, tapi maksudnya di sini adalah dikumpulkan. Bagaimana maksudnya? Orang-orang baik akan berkumpul dengan jiwa-jiwa yang baik. Jiwa yang baik akan berkumpul dengan jiwa yang baik. Adapun jiwa yang buruk akan dikumpulkan dengan jiwa yang buruk juga. Dan orang-orang yang beriman akan dinikahi dengan al-hurul ain, ya, bidadari surga. Dan orang-orang kafir akan bersama dengan syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, dan jika jiwa-jiwa telah dikumpulkan, telah dipasang-pasangkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan orang-orang kafir telah ditarik kemana? Ke jahanam bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Mereka semua satu jiwa yang buruk. Kemudian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan Allah menarik para orang-orang yang bertakwa kepada surga secara kelompok, ya, kumpulan-kumpulan jiwa-jiwa yang baik. Sebagaimana firman Allah juga dalam surah As-Saffat, wahsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum, wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, dan kumpulkanlah orang-orang zalim itu dengan pasangan-pasangan mereka. Jadi setiap orang di neraka itu, di kiamat itu akan berpasangan, akan bersama dengan orang-orang yang satu jenisnya. Nah, kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika al-mau'udatu itu adalah bayi yang dulunya dikubur hidup-hidup oleh orang-orang kafir di zaman dulu karena takut miskin, ya. Makanya mereka bayi-bayi, ya, ketika ada yang hamil kemudian lahir bayi, kemudian mereka takut miskin, apalagi bayi perempuan, mereka akan kubur hidup-hidup padahal mereka masih hidup, tapi mereka dikubur. Nah, kata Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi yang dulu dikubur karena fakir itu nanti akan ditanya di hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa bi ayyi dzambin qutilat, kenapa mereka itu dibunuh? Kenapa kamu dibunuh?
Jadi mereka ditanya nanti bayi-bayinya, karena dosa apa kamu dibunuh? Padahal mereka tidak ada dosa apapun. Dan ini adalah kesalahan orang-orang kafir dulu. Nanti akan dikisos, akan diadili nanti. Walaupun anaknya sendiri yang dikuburkan akan diadili. Kemudian wa idza suhufu nusyirat, dan ketika lembaran-lembaran akan diberikan, akan disebarkan. Lembaran-lembaran apa ini? Lembaran-lembaran yang di dalamnya ada catatan amalan-amalan manusia dari kebaikan dan keburukan. Nusyirat artinya disebarkan kepada yang punya. Maka orang-orang yang baik akan mendapatkan bukunya dari tangan kanannya dengan cara yang baik, dan orang-orang yang buruk akan mendapatkan bukunya dari sebelah kiri atau dari belakang dengan cara yang buruk. Kemudian wa idzas samaa'u kusyirat, jika langit itu dihilangkan, tidak ada langit ketika itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam, ketika langit terbelah. Atau yauma natwis samaa'a ka tayyis sijil lil kutub, ketika langit ditutup, dilipat seperti lipatan buku. Jadi langit akan hilang nanti, tidak ada langit. Wallahu a'lam bagaimana caranya, itulah keadaan hari kiamat. Kemudian wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim itu akan mulai dipanaskan. Neraka sekarang ini neraka sudah disediakan. Sudah ada surga dan neraka. Surga dan neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di hari kiamat nanti akan mulai dipanaskan untuk tempat-tempatnya orang-orang fujar. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga akan didekatkan. Uzlifat artinya uqribat, didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsum ma ahdarat, dan semua jiwa-jiwa akan tahu apa yang ia amalkan, apa yang ia bawa ke hari kiamat. Amalan-amalan apa saja yang ia bawa, mereka akan sadar semuanya nanti. Yang di dunia mereka amalkan akan sadar ketika di akhirat. Nah, ini adalah sifat-sifat atau ciri-ciri atau alamat-alamat dan tanda-tanda yang Allah berikan, yang Allah sebutkan, tanda-tanda hari kiamat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tanda-tanda ini adalah yang betul-betul menggoncangkan hati kita. Wa tashtaddu min ajlihal qurub, dan betul-betul menggerakkan hati kita. Dan kita takut dengan keadaan yang seperti ini. Dan orang-orang yang berakal pasti akan bersiap sedia untuk menghadapi kejadian yang seperti ini, yang betul-betul mereka yakini akan ada. Dan mereka akan menjauhi semua perkara-perkara yang buruk. Makanya kata sebagian ahlu salaf seperti yang kita sebutkan tadi, man arada ay yanzura li yaumil qiyamati, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, ka'annahu ra'ya 'ainin, seperti ia ingin melihat di depan matanya, falyatadabbar surah, maka tadabburilah surah idza syamsu kuwirat. Nah, dari ayat 1 tadi sampai ayat yang ke-14 tadi, itulah semua kejadian hari kiamat, beserta juga dengan yang surah Al-Infitar. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan-keburukan syaitan dan bisa menyelamatkan kita di hari akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.